internazionali. L'attenzione internazionale si concentra sul Mediterraneo. Giacarta ha espresso forte interesse per i nostri cacciatorpedinieri. Ultime notizie. L'Indonesia ha espresso interesse per i nostri cacciatorpediniere di classe Doria all'avanguardia. Di tengah wacana penguatan armada laut nasional, muncul kabar bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tidak hanya mengeksplorasi opsi kapal induk ringan, tetapi juga mempertimbangkan akuisisi kapal kombatan kelas berat dari Italia. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi besar menuju kekuatan laut yang memiliki daya tangkal regional, regional deterrence, dan kemampuan proyeksi kekuatan terbatas di kawasan Indo-Pasifik. Dalam berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan pengamat pertahanan, dua platform Italia kerap disebut sebagai kandidat paling realistis. Pertama adalah Frame, Bergamini Class, frigat multiguna dengan displacement sekitar 6.700 ton. Kapal ini dirancang untuk peperangan anti kapal selam, ASW, anti permukaan, dan pertahanan udara terbatas. Dengan sistem rudal Aster 15/30, radar modern, serta kemampuan membawa helikopter maritim. Frame menawarkan keseimbangan antara daya gempur dan fleksibilitas operasional. Kedua adalah Doria Class Destroyer. Destroyer pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi satu gugus tempur dari ancaman udara dan rudal. Dengan sistem radar EMPAR dan rudal Aster 30 jarak menengah jauh, platform ini memberikan kemampuan air defense area, kapabilitas yang saat ini belum dimiliki secara penuh oleh armada TNI AL. Produksi kedua kapal tersebut berada di bawah galangan raksasa Italia, Fincantieri, yang dikenal memiliki rekam jejak ekspor luas dan skema kerjasama transfer teknologi. Indonesia berada di persimpangan jalur pelayaran dunia. Dengan 3 alur laut kepulauan Indonesia, ALKI, yang menjadi arteri perdagangan global. Di kawasan seperti Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, dinamika keamanan terus berkembang, baik dalam bentuk sengketa maritim, peningkatan aktivitas militer asing, maupun ancaman non-tradisional. Dalam konteks tersebut, kehadiran destroyer atau frigat berat berkemampuan pertahanan udara area akan memberikan 3 keuntungan utama. Pertama, peningkatan daya tangkal strategis. Kapal dengan sistem rudal jarak menengah jauh mampu menciptakan lapisan perlindungan udara bagi armada dan objek vital di laut. Kedua, kemampuan komando dan kendali, command and control, yang lebih terintegrasi. Platform kelas destroyer umumnya dirancang sebagai pusat kendali gugus tempur. Ketiga, fleksibilitas operasi jarak jauh. Kapal berbobot besar memiliki endurance lebih tinggi, memungkinkan operasi berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa dukungan logistik intensif. Dari sisi industri pertahanan, potensi kerjasama dengan Italia membuka peluang produksi bersama, atau setidaknya perakitan lokal melalui PT PAL Indonesia. Model seperti ini telah diterapkan pada beberapa proyek sebelumnya dan dinilai efektif dalam meningkatkan kemandirian industri nasional. Italia dikenal relatif terbuka dalam skema transfer teknologi dibandingkan beberapa negara pemasok lain. Jika negosiasi berjalan ke arah tersebut, Indonesia tidak hanya memperoleh platform tempur, tetapi juga peningkatan kapasitas desain dan integrasi sistem kapal perang modern. Meski menjanjikan, akuisisi kapal kelas destroyer bukan tanpa tantangan. Harga satu unit frigat Frame dapat mencapai ratusan juta dolar AS, sementara destroyer pertahanan udara berada pada kisaran yang lebih tinggi. Biaya operasional, pemeliharaan, serta pelatihan awak kapal juga harus diperhitungkan secara komprehensif. Selain itu, integrasi sistem persenjataan dengan alutsista yang sudah ada memerlukan perencanaan matang agar tidak menimbulkan kompleksitas logistik jangka panjang. Jika rencana ini terrealisasi, maka hal tersebut menandai pergeseran paradigma dari konsep pertahanan laut berbasis pesisir, Coastal Defense Navy, menuju kekuatan laut dengan orientasi proyeksi regional. Indonesia tidak lagi sekadar menjaga garis pantai, melainkan membangun kemampuan untuk mengamankan kepentingan nasional di laut lepas. Langkah ini juga berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan maritim di Asia Tenggara, khususnya dalam aspek pertahanan udara laut yang selama ini menjadi domain terbatas di kawasan. Kabar mengenai minat TNI AL terhadap destroyer Italia menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam modernisasi armada. Namun keputusan akhir tetap bergantung pada kalkulasi strategis, kesiapan anggaran, serta prioritas pembangunan pertahanan nasional. Apabila terrealisasi,
Akuisisi tersebut bukan sekadar pembelian kapal perang, melainkan simbol transformasi Indonesia menuju kekuatan maritim yang lebih matang dan berdaya tangkal tinggi di Indo-Pasifik. Jayalah Indonesiaku!